Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan satu judul, yaitu komitmen di bawah api. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini bersumber dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, juga di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 pasalnya yang ke-13 dan yang ke-14. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 250 mengatakan sebagai berikut. Kemarahan para penganiaya diimbangi iman para syuhada. Syuhada artinya adalah martir atau seseorang yang teraniaya oleh karena iman mereka. Bukan hanya para lelaki, tetapi juga perempuan cantik yang lemah lembut dan wanita-wanita muda menunjukkan keberanian yang pantang mundur. Para istri berdiri di samping tiang gantungan suaminya, dan sementara suami menahan api yang membakarnya, mereka membisikkan kata-kata penghiburan atau menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memberi semangat. Teman-teman semua, ini terjadi pada waktu yang lalu dan bahkan terjadi sampai sekarang ini. Sekarang ini masih ada beberapa tempat di dunia ini yang dimana orang-orang mati dibunuh atau dipenjarakan oleh karena menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus. Namun hal itu tidak terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan kepada beberapa dari masyarakat yang mendapat kesempatan untuk hidup di negara-negara yang tidak mengalami penganiayaan tersebut, seperti kita saat ini, mereka tidak menganggap penting memikirkan kebebasan yang harusnya kita dapatkan. Orang-orang karena merasa dirinya bebas, tidak merasa teraniaya, jadi mereka tidak memperdulikan, mereka tidak memikirkan bahwa kita harusnya sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur hidup di negara yang tidak mengalami hal seperti itu. Bayangkan jika saudara-saudara kita yang hidup di negara-negara yang mereka teraniaya oleh karena iman mereka kepada Yesus. Mereka harus rela mati, mengorbankan nyawanya demi imannya kepada Yesus. Kita yang hidup di negara kita saat ini, kita harus sangat bersyukur. Kita harus sangat menikmati akan hidup kita di negara kita sekarang ini. Kita yang hidup di negara yang aman telah terbiasa dengan kebebasan seperti ini. Dan seringkali ketika kita memikirkan mengenai penganiayaan, kita membayangkan keadaan terbakar atau singa atau hal-hal yang lain. Namun tidak peduli betapa asingnya hal itu. Hal itu nyata di beberapa negara seperti berabad-abad yang lalu. Apakah itu orang Tiongkok yang memilih untuk bertobat dari Islam? Seorang Korea Selatan yang menyelundupkan Alkitab? Atau seorang wanita Afrika yang merawat dua keponakannya karena ayah dan ibu mereka martir karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Teman-teman semua, pada saat sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang mati atau terpenjarakan oleh karena iman mereka. Mereka dieksekusi oleh karena iman mereka. Pelajaran sekolah Sabat kita hari Sabat ini berjudul komitmen di bawah api. Apa arti dari kata komitmen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab kita.
Jika kita sudah berkomitmen, maka kita harus penuh tanggung jawab dengan apa yang kita komitmenkan. Contohnya, jika kita berkomitmen untuk menjadi seorang pelajar yang baik, maka kita harus selalu belajar dengan baik. Kita harus mengisi waktu kita dengan kita belajar. Contoh yang lain, jika kita berkomitmen sebagai pengikut Kristus, maka kita harus bertanggung jawab di dalam komitmen kita. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang baik. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, yaitu memberitakan Injil. Arti dari komitmen di bawah api, artinya adalah kita harus berkomitmen walaupun di bawah api sekalipun. Kita harus berkomitmen di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Tadi di buku Alfa dan Omega dijelaskan bahwa ada orang-orang yang berkomitmen, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk iman mereka. Dan jika kita menjadi pengikut Kristus, tidak ada yang bilang jangan kita memikirkan bahwa jika kita menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita akan lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, tidak akan ada datang masalah. Jangan kita berpikir seperti itu. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka setan tidak akan senang. Setan akan berusaha dengan segala caranya, dengan segala dayanya untuk mendatangkan pencobaan kepada diri kita. Menjadi pengikut Kristus, maka akan ada selalu rintangan yang datang di hadapan kita. Namun jangan khawatir, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kuasa. Jika kita menghadapi rintangan, maka Yesus akan siap sedia untuk selalu menolong kita. Teman-teman, di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Di sini dikatakan bahwa jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maka kita harus apa? Kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Kenapa jika kita jatuh ke dalam cobaan kok itu harus berbahagia? Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang datang ke dalam diri kita itu adalah satu ujian untuk menguji iman kita. Apakah jika ada datang pencobaan kepada diri kita, apakah iman kita akan tetap teguh atau akan goyah? Apakah jika datang pencobaan ke dalam diri kita, maka kita akan mundur sebagai pengikut Kristus atau kita akan tetap maju? Ini merupakan satu pertanyaan kepada diri kita. Dan di dalam buku Roma pasal 8 ayat 28, satu janji Tuhan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesus berjanji bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi walaupun kita sebagai pengikut Kristus kita akan mengalami banyak pencobaan, kita akan menghadapi banyak rintangan, tetapi Allah berjanji bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Janji Allah, rencana Allah adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang akan menyusahkan kita. Jika kita melihat perumpamaan burung Raja Wali, jika burung Raja Wali mempunyai seorang anak, maka anaknya itu akan selalu diajar untuk terbang. Bagaimana caranya?
Anaknya itu akan disuruh untuk terbang. Dan jika nanti anaknya itu akan terjatuh, maka burung Raja Wali itu akan menopang di bawahnya supaya anaknya itu tidak terjatuh. Anaknya memang disuruh terbang sendiri, mengalami kesusahan untuk dapat terbang dengan baik. Tetapi jika anaknya itu ada masalah, jika anaknya itu sudah tidak sanggup lagi untuk terbang, maka burung Raja Wali akan datang di bawahnya, menopang anaknya, supaya anaknya itu tidak terjatuh. Perumpamaan burung Raja Wali ini juga perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah sebagai Bapa kita akan siap selalu menopang kita di bawah kita jika kita mengalami kesusahan. Memang Tuhan akan membiarkan pencobaan, rintangan itu datang kepada kita untuk menguji iman kita, untuk melatih kita, untuk kita tahan terhadap godaan itu. Salah satu tokoh di Alkitab yang mengalami banyak pencobaan, banyak rintangan adalah Rasul Paulus, seperti cerita sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Rasul Paulus juga sering sekali dipenjarakan, sering sekali dieksekusi karena imannya. Namun apakah Paulus merasa marah? Apakah Paulus merasa kesal? Oh Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau. Saya kan sudah memberitakan Injil kemanapun saya pergi. Saya sudah menjadi pengikut Kristus yang baik. Kenapa saya harus dipenjarakan? Kenapa saya harus mengalami penganiayaan ini? Apakah Saulus merasa seperti itu? Tidak. Paulus selalu menulis di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaatnya, menunjukkan rasa bahwa Paulus tidak apa-apa. Paulus memberikan semangat, Paulus memberikan motivasi kepada jemaat-jemaatnya bahwa aku di sini baik-baik saja. Aku di sini tidak apa-apa, tidak masalah. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita. Walaupun kita mengalami banyak rintangan, walaupun kita mengalami banyak cobaan, tetapi kita harus tetap bersukacita. Kita harus menganggap rintangan itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena iman itu, karena pencobaan itu akan menguji iman kita dan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan jika kita melihat orang-orang yang teraniaya, jika kita melihat saudara-saudara kita teraniaya, mengalami pencobaan, mengalami rintangan, maka seperti buku Alfa dan Omega tadi, istri-istri berdiri di samping tiang gantungan suaminya. Mereka memberikan semangat, mereka membisikkan kata-kata pengharapan untuk memberi pengharapan, memberi semangat kepada suaminya yang sedang menahan api yang membakarnya. Jika kita melihat teman kita yang mengalami pencobaan, kita harus menguatkan mereka. Kita harus memberikan mereka semangat, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka pengharapan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Bukannya jika kita melihat teman kita, kita harus diam saja. Kita akan diam saja, menganggap bahwa teman kita itu akan baik-baik saja, urusan-urusan dia sendiri. Jangan seperti itu. Kita harus menolong mereka, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan harapan, supaya teman kita itu dapat tersemangati, dapat termotivasi, dan mendapat pengharapan, dan percaya, yakin bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Dan jika kita mengalami pencobaan, janji Allah tadi di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-28, bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak akan diam saja. Allah tidak akan membiarkan kita, tetapi Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Biarlah dapat untuk menguatkan iman kita bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Allah akan turut bekerja. Allah akan selalu beserta dengan kita. Allah akan membuat rancangan yang terbaik kepada kita, bukan rancangan yang menyusahkan atau rancangan kecelakaan. Jika teman-teman semua suka akan pelajaran video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, silahkan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat terus mengetahui update-update video terbaru dari saya. Juga share akan video pembelajaran sekolah sahabat ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video-video berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.